Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari twitternya Zero Point. Dan untuk kisahnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Motorsport berwarna merah berknalpot bising melaju cepat membelah jalanan menurun yang sepi dan gelap. Kiri dan kanan hanya terdapat pohon-pohon besar dengan akar menjalar, serta daun-daun lebat yang menghalangi bias cahaya bulan menembus. Sorot lampu sepeda motor itu menjadi satu-satunya sumber penerangan jalan. Suara deru mesin dan raungan gas berganti dengan decit rem panjang yang kemudian membuat motor itu tergelincir dan merosot bebas. Gesekan antara besi dan aspal mematik percikan api, hingga suara dentuman saling beradu terdengar kuat ketika motor itu menabrak besi pembatas di jalan menikung. Anak laki-laki yang mengendarai motor itu terpental jauh. Darah merembes deras dari dalam jaket dan kepala pengendara. Di setengah sadarnya, dia melihat satu sosok perempuan bertelanjang kaki yang mendekat santai. Dia melihat beberapa saat perempuan itu hanya berdiri tepat di depan kepalanya. Pandangannya kabur. Dia tidak memiliki cukup tenaga untuk mendongak ke atas melihat wajah perempuan itu. Tidak lama kemudian, perempuan itu terdengar bersenandung singkat melantunkan lagu sinden Sunda. Lalu dengan gerakan kaki cepat, dia menginjak kepala pengendara tersebut. Detik berikutnya, gelap. Laki-laki pengendara motor itu tewas di tempat. Rama meninggal. Berita itu tersebar amat cepat. Usai salah seorang warga melaporkan penemuan mayat di tepi jalan menanjak. Motorsport yang dikendarai oleh Rama pun ringsek parah, menjelma menjadi bangkai besi. Sejak kejadian itu pula, Pak Jumadi mengambil keputusan cepat untuk membuat status kerja menjadi WFH, Work of Home, sampai waktu yang tidak ditentukan. Mereka meyakini bahwa Pak Jumadi juga sedang memiliki pergulatan batin yang serupa mengenai ragam kekhawatiran atas rentetan kejadian di luar nalar yang menimpa mereka. Ini gila, sampai sekarang orang masih gak percaya malam itu jadi malam terakhir kali ngelihat si Rama, ujar Arif. Kenapa Rama ya? Desis Arga. Tapi ingat gak, kan malam itu sebelum pulang, Rama sempat bengong sendirian yang katanya jarinya ketusuk sama duri sisik, persis kayak Elisa. Jelas Olga yang seketika membuat ruangan menjadi hening, seolah mereka sedang bertukar pendapat dalam senyap, seraya tidak cukup berani mengucap praduga buruk yang kini sedang mengitari masing-masing isi kepala mereka. Menurut Mane gimana, Cer? Apa sisik itu ada kaitannya sama kematian Rama dan sakitnya Elisa kayak gini? Lontar Arif pada Ciro. Gua belum tahu pasti, tapi duri sisik bisa jadi salah satu tanda untuk kemungkinan terburuk. Kita harus tahu dulu asal mula kenapa kalian bisa bersinggungan sedalam ini, ucap Ciro dalam. Matanya mengawang jauh menembus batas dinding menerawang entah kemana. Memecahkan keheningan, mereka dikejutkan oleh Elisa yang seketika beranjak bangun dari kasur. Tatapannya kosong. Dua matanya telah sepenuhnya putih tanpa bola mata hitam. Dia kemudian menari gerakan tarian tradisional dan mulutnya bersuara bersenandung pelan, seraya menembangkan lagu sinden khas Sunda. Astagfirullah, Elisa. Elisa. Mereka semua panik, termasuk ibu Elisa. Perlahan gerakan menari Elisa berubah tempo menjadi semakin cepat hingga tidak terkendali. Dia menabrak seluruh benda-benda di sekitarnya hingga berjatuhan dan pecah belah ke lantai. Telapak kakinya menginjak pecahan kaca dan kepingan piranti yang meruncing tajam menusuk ke dalam kulitnya. Namun Elisa seolah kebal akan rasa sakit. Meski darah kental telah mengalir deras dari kedua telapak kakinya,
membasahi lantai granit berwarna krem tersebut. Tidak ada yang memegang kendali atas situasi yang mendadak menjadi tidak memiliki remote control tersebut. Semua mata hanya menatap ke satu arah, kepada Jero, yang mana dia sendiri sejujurnya juga belum tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Dari sudut pandangnya, di balik raga Elisa, Jero melihat makhluk wanita berlendir yang kini sedang menyeringai lebar, seolah menertawakan sekaligus menantang mereka yang tengah dianggap lemah. Lidah makhluk itu menjulur panjang menjuntai hingga menyentuh lantai, seraya menjilati darah Elisa yang masih mengucur deras dari kaki-kakinya. Amat menjijikkan. Kini Elisa melotot tajam kemudian bergerak mendekat ke satu arah yang dianggapnya sebagai pengganggu. Dia bergerak sambil tetap menarik ke arah Jero. Bisa dipastikan bahwa raga Elisa sepenuhnya sedang dikendalikan oleh makhluk menjijikan yang aromanya tersengat amis ke hidung Jero hingga membuatnya sekuat tenaga menahan mual. Elisa kian dekat dan berhenti berdiri tepat di depan Jero. Wajah mereka yang berjarak 1 jengkal. "Pergi!" teriak Elisa. Suara seraknya menarik urat-urat tenggorokan hingga nampak menonjol keluar. Lalu tubuhnya seketika roboh ke lantai dan Elisa tidak sadarkan diri. Usai mendengar cerita dari Arif, Arga, dan Oga, meninggalnya Rama serta fenomena pada Elisa yang baru saja dia saksikan, membuat Jero merasa yakin bahwa apa yang dialami oleh Elisa semakin kuat dugaan berkaitan dengan sisik yang menancap pada jari tangannya. Untuk membantu Elisa, tentu harus ditemukan dulu akar muasal perkara yang menyebabkan mereka menjadi bersinggungan sejauh ini dengan makhluk-makhluk tersebut. Karena perihal gaib selalu ada konsekuensi yang mendasar pada hukum sebab akibat. Terlanjur basah. Kiranya kata di subjudul di atas merupakan ungkapan yang tepat mewakili situasiku saat ini. Aku terlanjur terjerembab ke dalam perkara yang sejatinya bukan urusanku. Namun prinsip logika untuk berpegang teguh pada istilah bodoh amat selalu saja kalah dengan idealisme batin yang telah berjanji untuk selalu menjadi manfaat. Hari ini, meski dibilang tidak berbuat apa-apa, perjalanan Jakarta-Bandung yang berujung pada pertemuan dengan makhluk yang merasuki raga Elisa serasa begitu menguras energiku. Seperti biasa, bila sudah begini, aku selalu mencari air kelapa muda untuk mendeteksi tubuh guna mencarger energi. "Kenapa air kelapa muda?" tanya Arif. "Maunya sih susu murni Lembang, tapi jauh," jawab Arif yang sedang menyetir seketika menoleh melempar ekspresi bingung. Air kelapa muda dan susu itu punya unsur netralisir racun. Berhubungan dengan mereka, itu bikin terpapar energi negatif yang mengandung semacam racun yang gak baik buat tubuh, bikin capek, bahkan sakit. "Jer, sorry ya," raut wajahnya menggambarkan perasaan tidak enak. "Gak apa-apa, asal habis ini kalian setuju kejadian ini, gua angkat jadi tulisan ke Twitter, oke?" Spontanku melempar ide win-win untuk mengusir suasana canggung. "Deal, 0 point," lugas Arif. Arif memang menawariku untuk singgah dan menginap di rumahnya. Namun begitu mengetahui di rumahnya sedang ada anak dari kakaknya, bayi berusia kurang dari 3 bulan, tentu aku menolak ajakannya. Kami sedang berurusan dengan entitas jin negatif yang belum diketahui dan terukur pasti seberapa besar pengaruhnya. Satu yang aku ketahui pasti, mereka liar. Hal tersebut amat beresiko dan rentan terhadap dampak yang menjalar. Menginap di tempat Oga atau Arga pun serasa sungkan. Aku baru kali pertama bertemu mereka. Membuka kamar di salah satu hotel di Jalan Buah Batu adalah pilihan ternyaman untuk mendapatkan ruang pribadi yang lebih leluasa. Sampai rumah, langsung bebersih ya Rip. Wudhu atau minimal cuci muka sebelum lu ketemu sama ponakan lu. Jaga-jaga. Satu lagi, jangan lupa temui teman lu yang namanya siapa? Hana itu. Gua rasa dia tahu sesuatu. Siap. Arif mengangguk, lalu pamit pulang. Kamar hotel berukuran 3x4 dengan queen bed dan pendingin ruangan di angka 23 derajat menjadi tempat terbaik untuk merebah, meluruskan tulang belakang yang terasa lebih kaku dari kanebo kering. Aku merasa amat letih dan kantuk tidak tertahankan. Tidak butuh waktu lama setelah memejam,
lelap mendekapku dalam gelap. Tersentak sadar dengan kepala memutar, aku berada di ruangan yang tidak kenali. Dinding-dinding keropos dan berlumut menjadi objek pertama yang aku pandangi. Di mana aku? Aku berusaha bangun meski dengan pertahanan kaki-kaki gontai. Kepalaku terasa sakit dan nafasku sesak karena ruangan ini terasa lembab dan sungguh pengap. Kedua gendang telingaku berdengung hebat, menandakan aku berada di frekuensi yang bukan seharusnya karena gelombang elektromagnetik yang saling bertabrakan dengan batas daya kemampuan telinga atas gravitasi. Siapa yang menarikku? Ya, aku tengah berada di dimensi berbeda dari alam sadarku. Dalam pandanganku, aku menangkap sosok Elisa sedang berdiri di garis lurus, berjarak sekitar 10 meter di hadapanku. Dia tersenyum lalu melambaikan tangannya, seraya menyapa. Elisa, gumamku. Mungkinkah sukmanya tertahan di sini hingga raganya dikuasai? Setidaknya itulah yang ada di pikiranku kala itu. Aku bergegas beranjak menghampiri Elisa, namun satu kaki aku melangkah. Ruangan ini seketika semakin memanjang, yang membuat jarakku dengan Elisa semakin jauh. Apa-apaan ini? Raut wajah Elisa panik ketakutan. Dia gelagapan melihat ruangan yang terus memanjang seiring kakiku melangkah. Tolong! Teriak Elisa histeris. Aku pun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku seperti berada di ruang penuh tipu daya ilusi. Suara tawa melengking terdengar dari berbagai arah. Elisa semakin ketakutan. Dia tampak merunduk terjongkok lalu menutup kedua telinganya, kemudian menangis meringis. Namun perlahan, tangis Elisa berubah menjadi tawa menyeringai yang semakin lama semakin menggelegar puas. Urat-urat di sekujur tubuh Elisa menonjol keluar. Otot-otot merah di matanya menegang, melapisi mata putih yang telah kehilangan bola matanya. Sudah aku bilang, jangan ikut campur. Elisa menggeram. Aku bunuh anak ini jika kamu mencampuri urusanku. Suara Elisa berubah serak dan menatapku tajam. Kulit-kulitnya mengeluarkan sisik mirip antara sisik ikan ataupun ular. Aku tidak bisa melihat jelas dalam pandangan yang sudah separuh berbayang. Namun yang aku lihat jelas ialah ketika Elisa menjadi tampak mengerikan dengan menjulurkan lidah panjang yang berlendir berbau amis darah. Elisa nampak seperti binatang buas yang siap menerkamku. Namun detik berikutnya, aku merasa seperti dihantam ke mulut awan hitam pekat yang mendorongku jatuh ke dasar bumi. Pandanganku gelap. Aku tersadar masih di tempat yang sama, namun rasanya tidak sepengap sebelumnya. Sigap aku berupaya bangkit berdiri untuk mempertahankan siaga. Namun di hadapanku kini sudah bukan lagi Elisa, melainkan sosok kepala buntung yang menenteng kepalanya sendiri. Tanpa sempat memberi jeda, sosok itu seketika menggelindingkan kepalanya ke arahku dan kepala itu berhenti tepat di bawah kakiku. Betapa terkejutnya aku ketika kepala yang sebelumnya telungkup kini berbalik cepat menatapku. Kemudian mulutnya berteriak membentak, "Pergi!" Beberapa saat setelahnya, aku tersentak sadar di ranjang kasur kamar hotel dengan nafas tersegal-segal dan peluh yang membanjiri kening. Sial, umpatku. Baru saja selesai mandi, pintu kamar hotel Jero sudah diketok. Menengok jam di dinding yang jarum pendeknya sudah di angka 12, mengingatkan dirinya akan satu janji pertemuan. Sebentar, saut Jero. Usai merapatkan kancing kemeja dan menata rambut, Jero meraih satu ranselnya lalu melangkah keluar. Arif, Oga dan Arga sudah menunggu di depan, namun mereka kompak menampilkan raut wajah masam. Kenapa? Tanya Jero. Kita udah ketemu sama Hana di kosnya, jawab Arif terjeda. Lalu Jero menaikkan satu alisnya menunggu kalimat selanjutnya. Hana gak mau kita ajak ketemu kamu, Jer. Lah, kenapa? Jero merasa heran. Pasalnya dia belum pernah mengenal Hana sebelumnya. Akan tetapi mengapa Hana menolak ajakan pertemuan yang menyangkut nasib dirinya dan teman-temannya sendiri. Apalagi diketahui Hana merupakan salah satu orang yang paling terdampak dari peristiwa ini. Seharusnya dia juga menjadi orang yang paling aware untuk menuntaskannya. Aku juga nggak tahu, tapi tadi Hana kelihatan aneh banget. Dia nggak kasih kita masuk ke kosnya, bukan pintu juga cuma setengah.
Dia nggak pakai mikir dulu, langsung bilang, enggak. Begitu kita ajak ketemu kamu, Jer. Jelas Arga. Penolakan dari Hana mengundang situasi canggung di antara mereka. Namun tanpa keterangan dari Hana, bukan berarti upaya ini harus berhenti. Terlebih malam tadi Jero sudah mendapati mimpi janggal yang dianggapnya sebagai sebuah ancaman atau pertanda buruk. Namun tidak mau membuat situasi menjadi semakin terlihat keruh, Jero menahan diri untuk tidak bercerita mengenai hal yang dialaminya tersebut. Ya udah nggak apa-apa, hari ini kita tetap berangkat ke kantor lu itu kan? Tanya Jero. Iya kali enggak, ini untung kuncinya, masih ada satu yang sama aku. Arif menunjukkan salah satu buah kunci dari sakunya yang mana merupakan kunci dari kantor baru mereka. Arif memang salah satu yang bertanggung jawab dan memegang kunci cadangan, karena divisi mereka ialah bagian yang paling sibuk, sering datang paling pagi dan pulang paling larut dari divisi lainnya. Jer, tolong jangan berhenti bantuin kita, khususnya Elisa. Kalimat Arif barusan seraya mewakili ketiga pasang mata nanar penuh harap. Insya Allah, jawab Jero singkat. Ayo jalan. Mobil yang mereka tumpangi membelah kesibukan pagi kota Bandung. Melaju ke arah Bandung Timur, perjalanan kali ini didominasi oleh ketegangan dalam hening. Sensasinya seperti sengaja menyerahkan diri ke markas musuh. Namun Oga, Arga dan Arif tentunya tidak ingin mengecewakan Jero hanya karena mental tempe mereka. Terlebih saat ini tidak ada yang lebih prioritas daripada kesembuhan Elisa. Mereka merasa bersalah atas apa yang menimpa rekan seperjuangannya tersebut. Di tengah menembus kemacetan, Arga menambahkan sedikit keterangan dari hasil pertemuannya dengan Hana pagi tadi menurutnya. Hana tampak kacau berantakan, dirinya terkesan menutup diri. Mungkin peristiwa terakhir menanggalkan bekas trauma mendalam bagi Hana, pikir Arga. Tidak ada yang menampik kalimat Arga barusan. Pasalnya mereka sama-sama menyaksikan ketika Hana tampak mengerikan, kala kerasukan yang membuatnya bertingkah seperti kera. Kejadian itu pasti berdampak besar bagi kesehatan fisik dan mental seorang Hana. Mobil mereka tiba di ujung persimpangan jalan. Kemudian roda 4 tersebut mulai menyusuri jalanan aspal menanjak dan berkelok. Bangunan-bangunan di sisi kiri dan kanan mereka telah berganti menjadi pemandangan bidangan-bidangan kebun dengan pepohonan rindang yang berdiri menjulang di sisi pembatas jalan yang mana berukuran lebar tidak lebih dari 3 meter. Di sini tempat rawan kecelakaan. Arif merendahkan kecepatan laju di tikungan tajam tempat Rama meregang nyawa. Meski langit masih cerah di waktu menjelang sore, mereka kompak merasa merinding seketika. Jero merasa ada mata-mata tidak terlihat yang mengawasi mereka dari berbagai arah pandang. Fokus nyetir, Rif, cetus Jero. Perjalanan penuh waspada itu terasa memakan waktu lebih lama. Setiap putaran roda seraya memacu detik untuk berputar lebih lambat dari biasanya. Pada waktu sekitar pukul 3:30 sore, mereka telah tiba di bangunan tua bercat putih kusam, namun masih nampak kokoh dengan pilar-pilar besar bermotif garis-garis tengah yang menopang bangunan. Yap, sudah sampai tempat ini lagi, ucap Arif begitu mobilnya terparkir sempurna di sisi depan gerbang. Arif membuka gembok gerbang, lalu melangkah dengan mantap tidak ubahnya seorang prajurit yang siap mati dalam perang. Meskipun begitu, terdengar jelas bahwa di balik getar langkah itu ada getir yang susah payah disembunyikan olehnya. Kesan pertama yang dirasa Jero ketika menginjakkan kaki di halaman bangunan tua ini ialah magnet energi negatif yang amat kuat, seolah pusat pusaranya ada di dalam bangunan tersebut. Gumpalan energi memutar itu ibarat magnet yang mampu menarik energi-energi lain yang berada di sekitarnya untuk singgah dan bahkan menetap di tempat ini. Hal itu jelas membuat aura bangunan ini terasa suram dan terkesan angker, membuat manusia manapun yang melintas pasti akan terbirit-birit, atau paling tidak minimal merasa merinding. Langkah kaki mereka menyusuri jalanan rerumputan halaman hingga habis dan berganti dengan lantai keramik yang beberapa bagiannya sudah retak-retak. Sempat terhenti beberapa saat, suara engsel kunci pintu terdengar berhasil diputar oleh Arif. Kemudian mereka melanjutkan langkah masuk ke dalam bangunan tersebut. Aroma lapuk kayu dan tembok lembab khas rumah tua menyambut indera penciuman. Jero mendengus kasar.
Tangan kanannya menepuk-nepuk udara mengusir sengatan tidak nyaman yang ditangkap hidungnya. "Ini gila sih," desis Jero pelan. Memasuki kawasan dalam rumah ibarat memasuki habitat liar yang dihuni oleh ragam makhluk-makhluk yang energinya bergerak cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Melompat-lompat dan terasa mengawasi dari berbagai sisi. Tanpa membuang waktu, Jero duduk bersila di ruangan tengah yang mana dianggapnya memiliki energi paling netral dibanding ruangan lain di bangunan ini. "Kalian ngapain ngeliatin aja? Duduk, bikin lingkaran," perintah Jero. Dipenuhi getir dan perasaan ngeri, Arga, Arif dan Oga menuruti permintaan Jero. "Dengar baik-baik, kalian tahu cara meditasi kan? Lakukan meditasi dengan tangan saling berpegangan. Gua kasih tahu di awal, nanti pasti akan banyak gangguan yang aneh-aneh. Tapi apapun itu, demi keselamatan kita bersama, gua minta kalian untuk tidak bangun dari duduk, apalagi sampai memecah lingkaran kita. Fokus saja meditasi, tutup mata kalau takut," jelas Jero. Tidak ada pilihan, mereka pun mengangguk setuju. Jero memulai prosesi residual energi untuk menyatukan frekuensi dengan dimensi gaib pada tempat tersebut. 3, 2, 1. Jero tidak sadarkan diri. Dia memasuki dimensi lain dari bangunan tua tersebut. Jero membuka mata dalam keadaan langit sudah berwarna oranye kemerahan, tanda bahwa dirinya sudah memasuki alam lain yang dia tuju dari tempat raganya berpijak. Bentuk bangunan dan tata letak ruangan bangunan itu sama persis. Yang membedakan hanya suasana dan isi penghuni di dalamnya. Dirinya menemui banyak makhluk-makhluk dengan ragam rupa mengerikan, dari mulai danyang-danyang berpakaian adat sampai rupa siluman separuh manusia. Sebisa mungkin dia melangkah berhati-hati agar tidak tertangkap. Di sana Jero mengetahui bahwa makhluk-makhluk yang berada di tempat ini merupakan satu kesatuan entitas yang memiliki pemimpin. Entah dari mana asal makhluk-makhluk tersebut belum diketahui, namun yang pasti mereka di sini untuk sebuah alasan atau urusan yang belum tuntas. Di tengah mengendap-endap, Jero tertangkap oleh salah satu sosok makhluk perempuan mengenakan kebaya dan kain jarik, lalu disusul oleh makhluk-makhluk lainnya yang menatap satu arah ke arah Jero. Panik, Jero mencoba untuk mencari tempat sembunyi, kemudian berupaya kembali ke raganya. Namun sekuat apapun dia mengendalikan fokus dan membaca amalan keyakinannya, dia masih tidak bisa kembali ke frekuensi dimensi di mana raganya berada. Jero sempat melihat dari kejauhan, ada sesosok wanita sebaya yang memiliki aura dan energi serupa dengannya. Jero yakin bahwa sosok wanita itu bukanlah bagian dari makhluk-makhluk ini. Namun di situasi terhimpit, Jero tidak bisa menghampiri wanita itu. Sedangkan wanita itu justru malah beranjak pergi menjauh darinya. Sementara di dimensi berbeda, waktu bergerak lebih cepat. Hari sudah mulai gelap. Arga, Oga, dan Arif harap-harap cemas menanti Jero terbangun dari persemayamannya. Mereka mendengar suara yang semula merintih perlahan berubah menjadi tawa melengking yang terdengar dari berbagai arah. Mereka mulai panik ketakutan. Arif dan Olga refleks bangun berdiri, memasang kuda-kuda untuk berlari keluar, namun ditahan oleh Arga yang mengingatkan bahwa masih ada Jero yang belum sadar. Di situasi yang serba salah, mereka hanya bisa pasrah. Di persembunyiannya, lagi-lagi Jero tertangkap. Kemudian dia berlari sekencang mungkin, menjauh dari gerombolan makhluk-makhluk yang mengejarnya ke arah halaman belakang. Di sana dia justru mendapati halaman belakang merupakan hamparan pasir tanpa ujung. Jero menyadari bahwa dia akan benar-benar tidak bisa kembali ke raganya bila menjauh dari bangunan ini. Jero menoleh ke sisi kiri. Dia melihat lorong menuju ke toilet, tempat di mana Oga diganggu oleh makhluk hitam berbulu tinggi besar. Tanpa pikir panjang, Jero berlari ke arah lorong tersebut, berharap mendapatkan tempat persembunyian yang lebih aman. Balik lagi ke tempat di mana Oga, Arga, dan Arif berada. Piranti-piranti di sekitar mereka bergetar, yang mengakibatkan pecah belah. Pintu halaman belakang terbuka oleh angin yang berembus kencang entah dari mana. Namun mereka semua memilih untuk tetap duduk di tempat, memejamkan mata dan kompak membaca ayat-ayat doa agama masing-masing sekeras-kerasnya. Situasi semakin tidak terkendali. Mereka mendengar suara langkah menyeret mengarah ke dekat mereka.
disusul oleh suara wanita yang tidak henti-hentinya tertawa memekik, hingga suara pintu depan terdobrak mengejutkan mereka. Ada Hana di sana yang seperti datang menjemput mereka. "Hana, cepat keluar!" teriak Hana meminta mereka semua segera beranjak lari keluar. Namun langkah mereka tertahan oleh Jiro yang masih belum bangun dari kegiatan supranaturalnya. Di waktu yang bersamaan di dimensi gaib, Jiro masih mencoba menguatkan fokus mencari cara agar dapat kembali ke raganya. Namun yang terjadi justru muncul di hadapannya sosok pria parubaya berkepala buntung yang dia temui di mimpinya. Persis, sosok itu menenteng kepalanya sendiri. Jiro panik. Dia menemui titik pasrah karena tidak ada jalan keluar untuk lari. Kemudian pria itu lagi-lagi menggelindingkan kepalanya, dan kepala itu berteriak tegas meminta Jiro untuk pulang. Kemudian melalui sebuah energi yang amat kuat, serasa menarik Jiro kembali ke raganya, Jiro tersentak sadar. Tanpa sempat mengatakan apapun, dia langsung dipaksa bangun untuk mengikuti Hana keluar dan menjauh dari tempat tersebut. Semua rentetan kejadian terjadi begitu cepat, tanpa sempat dicerna oleh nalar. Di perjalanan, Jiro menyadari bahwa ini bukan kali pertama Jiro bertemu dengan Hana, melainkan sosok wanita berenergi serupa yang dia temui di dimensi gaib bangunan tersebut. Tidak lain tidak bukan, persis, ialah sosok Hana. Diketahui Hana bukan hanya sensitif terhadap hal mistis, melainkan dia juga memiliki kelebihan sebagai anak indigo berkat kejadian santet yang membunuh satu persatu keluarganya ketika dia kecil. Selama ini Hana bergerak seorang diri untuk mencari tahu akar masalah yang menimpa mereka agar dapat menyembuhkan Elisa. Hana satu langkah lebih dulu dari mereka perihal ini. Lantas alasan mengapa Hana menolak diajak Arif untuk menemui Jiro ialah karena Hana tidak ingin ada korban-korban lainnya seperti Elisa dan Rama. Setelah melalui perselisihan yang berujung perdebatan panjang, akhirnya mereka menemui titik temu untuk menyatukan misi bersama-sama, menuntaskan masalah ini dan menyembuhkan Elisa. Mobil mereka melaju cepat menyusuri jalanan menurun, menjauh dari bangunan tersebut, menuju pusat kota Bandung, guna mencari tempat teraman dan nyaman untuk berdiskusi. Satu kedai kopi di persimpangan Jalan Braga, mereka menepi untuk berdiskusi. Dan Hana menyampaikan semua informasi yang sudah dia dapati selama melakukan pergerakan seorang diri. Hana menerangkan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah bekas pesugihan yang mana pemilik rumah sebelumnya bersekutu dengan iblis dengan tujuan harta dan kekuatan kebatinan atau ilmu hitam. Pesugihan tersebut mewajibkan tumbal yang membunuh satu persatu orang-orang tersayang dari sang pemilik rumah, yang berujung pada sang pelaku pesugihan tersebut melakukan perlawanan. Dia memang berhasil membuat penjara gaib yang mampu mengunci semua makhluk-makhluk peliharaannya. Namun setelah itu dia mati akibat raganya tidak kuat menahan dampak dari ilmu hitam yang dimilikinya sendiri. Ya, dia mati akibat pesugihan dan ilmu hitamnya sendiri. Dan sosok itu ialah kakek-kakek kepala buntung yang beberapa kali sebenarnya menyelamatkan Jiro. Sosok itu jugalah yang selama ini telah membantu Hana memecahkan teka-teki yang terjadi di antara mereka. Lalu mengapa makhluk-makhluk tersebut menjadi menyerang mereka yang sejatinya tidak ada urusannya dengan pesugihan tersebut? Pertanyaan itu serentak mewakili seluruh isi kepala mereka. Hal ini karena ketika sedang kerja bakti membersihkan bangunan itu, mereka memindahkan benda-benda klinik yang mana merupakan pagar gaib yang dipasang sebelumnya. Fatalnya, ketika mereka mendobrak paksa satu ruangan sakral yang kemudian dijadikan gudang penyimpanan. Padahal tadinya tempat itu sengaja dibiarkan tertutup dan dikunci rapat, karena itu merupakan ruangan yang dijadikan penjara atau tempat mengurung makhluk-makhluk tersebut. Akibat dari kecerobohan itu, mereka menjadi bebas kemudian liar layaknya binatang buas tidak bertuan yang lapar. Setelah sekian lama terbiasa diberi makan oleh pemilik sebelumnya dengan tumbal, kini mereka menjadi liar dan kemudian menjadikan Arif dan kawan-kawan sebagai sasaran. Meja panjang yang terletak di sudut kedai itu memiliki kaca besar transparan yang menghadap langsung ke persimpangan jalan paling sibuk di Bandung, Jalan Braga. Americano 2, es led 1, kopi susu 1, kopi tubruk 1. Pesanannya sudah semua ya Kang?
Seorang barista memecah keheningan. Arga dan Arif sibuk menata pesanan di meja. Olga baru kembali dari toilet, sedangkan aku dari tadi menerka-nerka mengenai sosok perempuan di hadapanku yang tengah melempar pandangan keluar kaca, seolah menghindari mata kami saling bertemu. Dia adalah Hana. Meski bisa dibilang ini pertemuan pertama kali, tapi sosoknya serasa tidak asing di ingatanku. Apa kami pernah bertemu sebelumnya? Tanda tanya yang belum menemui jawabannya itu amat mengusik satu ruang dalam batin yang lebih dari sekedar rasa penasaran. Hana, perempuan itu menyodorkan satu tangannya. Aku hanya menilik tangan itu. Namaku Hana, kita belum sempat kenalan dan dari tadi kamu ngeliatin aja, ketus Hana. Tidak ingin berlanjut sinis, aku pun menyambut salam sodoran tangannya. Ciro. Oke, aku bingung, kita mulai dari mana? Sekarang kalian udah kenalan. Hana, ini Ciro, dia yang bakal bantu kita. Dan sekarang, Ciro ini Hana, temanku yang aku ceritain. Dia juga orang yang ada di tragedi malam itu. Dan ya, yang terparah. Arif agak kikuk memperkenalkan kami. Dia lantas menyedot es americano yang sudah setengah mencair. Hampir pukul 9 malam, Jalan Braga bahkan semakin ramai dengan lalu lalang manusia. Jika diperhatikan, jalan ini menyimpan sejuta cerita. Setiap kali melewati Jalan Braga dengan kendaraan roda 4, namun bagiku, sensasinya seperti menunggangi sebuah dokar yang menampilkan memori rekam jejak masa lalu. Dahulu kala jalan ini merupakan kawasan prestisius, berisikan deretan komplek pertokoan, tempat para kolonial Belanda dan saudagar kaya menghabiskan akhir pekan. Masyarakat pribumi juga nampak berjualan menjajakan dagangannya, akan tetapi hanya sebatas menggelar lapak di emperan trotoar, yang mana tidak jarang barang dagangan mereka terinjak bahkan seringkali sengaja ditendang oleh para kaum koloni, yang pada masa itu tidak memberlakukan hukum hak asasi manusia pada penduduk pribumi. Beruntunglah kita yang hidup pada era zaman modern dengan segala kemajuan teknologi, kebebasan berpendapat, dan hukum kesetaraan yang tidak henti-hentinya lantang disuarakan secara berulang oleh para pejuang aktivis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.